Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Sebuah hutan di pedalaman yang hampir tidak pernah dijamah manusia. Penduduk desa terdekat selalu menghindari hutan itu karena dipercaya memiliki penghuni tak kasat mata. Namun, 5 remaja tanpa sengaja memasuki wilayah yang tidak seharusnya mereka datangi. Tanpa mereka sadari, mereka telah melanggar batas yang seharusnya tidak dilewati. Matahari bersinar cerah di langit desa, menembus dedaunan hijau yang bergoyang pelan tertiup angin. Andi, Agus, Iwan, Rani, dan Ratna berjalan dengan semangat menyusuri jalan setapak di pinggir desa. Mereka 5 sahabat yang memiliki hobi fotografi alam, selalu mencari tempat-tempat baru untuk diabadikan dalam kamera mereka. Kita bakal dapat foto-foto keren di sini, ujar Agus sambil menepuk bahu Andi. Rani mengangguk, menggantungkan kameranya di leher. Aku udah browsing, katanya hutan ini masih alami banget. Gak banyak orang yang masuk ke sini. Ratna tertawa kecil. Ya iyalah, soalnya warga desa juga kayaknya gak suka masuk ke hutan ini. Iwan menatap ke dalam hutan yang lebat. Kenapa ya? Apa ada yang serem-serem? Tanyanya setengah bercanda. Andi menggeleng, berusaha terlihat santai. Ah, itu cuma mitos. Yang penting kita bisa dapat foto yang bagus. Tanpa bertanya atau meminta izin warga setempat, mereka langsung melangkah masuk ke dalam hutan, tanpa menyadari bahwa mereka baru saja melakukan kesalahan besar. Saat pertama kali masuk ke hutan, mereka terkesima oleh pemandangan yang indah. Pepohonan besar menjulang tinggi dengan akar-akar raksasa. Cahaya matahari menembus celah dedaunan, menciptakan efek cahaya yang estetik. Udara terasa segar, tidak seperti di kota yang penuh polusi. Agus mengangkat kameranya dan mulai mengambil gambar. Ini keren banget, asli, katanya antusias. Ratna memotret bunga liar berwarna ungu yang tumbuh di dekat batu besar. Pasti ini bisa jadi konten bagus di Instagram. Rani berjongkok dan mengambil gambar seekor kupu-kupu biru yang hinggap di daun. Semuanya terasa sempurna. Namun, semakin mereka masuk lebih dalam, suasana mulai berubah. Saat mereka berjalan lebih jauh ke dalam hutan, burung-burung yang tadinya berkicau mulai menghilang. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara angin. Hutan terasa sunyi. Terlalu sunyi. Udara yang tadinya hangat berubah menjadi dingin. Padahal matahari masih bersinar di atas kepala mereka. Iwan mengusap lengannya yang tiba-tiba merinding. Kenapa jadi dingin banget, ya? Gumamnya. Agus tertawa kecil, meski suaranya terdengar agak canggung. Mungkin kita udah masuk ke bagian hutan yang lebih rimbun. Namun, di balik nada santainya, ia juga mulai merasa ada yang tidak beres. Andi yang berjalan paling depan tiba-tiba berhenti. Ia menatap lurus ke depan, matanya menyipit. Kenapa, Ende? Tanya Ratna. Andi tidak langsung menjawab. Ia baru saja melihat sesuatu di balik pepohonan. Bayangan hitam bergerak cepat, terlalu cepat untuk ukuran manusia. Namun, saat ia mencoba fokus lagi, tidak ada apa-apa. Andi menggelengkan kepala, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai menggelayuti dirinya. Gak ada apa-apa, katanya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Namun, hati kecilnya tahu bahwa ia sedang berbohong. Setelah berjalan lebih jauh, mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Di tengah hutan yang lebat, terdapat sebuah bangunan tua. Dindingnya penuh dengan lumut dan akar pohon yang menjalar. Jendelanya pecah, pintunya sedikit terbuka. Atapnya terlihat rapuh, tetapi bangunannya masih berdiri kokoh. Rani memandang rumah itu dengan bingung. Siapa yang membangun rumah di tengah hutan kayak gini? Iwan mengangkat bahu. Mungkin dulu ada orang yang tinggal di sini. Ratna mengambil kamera dan mulai memotret bangunan itu. Ini bakal jadi foto yang keren, katanya senang. Namun, saat ia melihat hasil fotonya, di layar kamera, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bayangan hitam samar-samar berdiri di jendela rumah itu.
Ratna langsung merasa dingin. Guys, aku rasa kita nggak seharusnya ada di sini. Dan seolah menegaskan perkataannya, langit tiba-tiba berubah gelap. Awan hitam muncul begitu saja, menutupi matahari. Angin bertiup lebih kencang, membuat dedaunan berguguran di sekitar mereka. Dan tanpa peringatan, tetesan hujan mulai jatuh, lalu berubah menjadi deras dalam hitungan detik. Mereka tidak sempat mencari tempat berteduh. Andi berteriak di tengah derasnya hujan. Kita masuk ke rumah itu dulu, daripada basah kuyup. Rani ragu-ragu, tapi tempat ini kelihatan gak beres. Agus menarik tangannya. Lebih baik di dalam daripada kedinginan di luar. Mereka berlari masuk ke dalam rumah tua itu, tanpa menyadari bahwa itu adalah awal dari bencana. Hujan turun dengan derasnya. Air mengalir deras di atas tanah, menciptakan suara gemericik yang semakin lama semakin menenggelamkan suara-suara alam. 5 remaja berdiri di depan rumah tua itu, menggigil kedinginan. Dinding kayunya sudah lapuk, penuh lumut dan akar pohon liar yang menjalar. Jendelanya pecah, seperti sudah lama ditinggalkan. Pintunya sedikit terbuka, seolah-olah menunggu mereka masuk. Andi menghela napas, menatap yang lain. Kita masuk aja dulu. Gak ada pilihan lain daripada basah kuyup. Iwan mengangguk cepat. Iya, lagian hujan kayak gini bisa bikin kita sakit kalau tetap di luar. Rani melihat ke arah rumah itu dengan ragu. Tapi, tempat ini kelihatan gak beres. Namun, kilatan petir membelah langit, diikuti suara gemuruh menggelegar. Mereka tidak punya pilihan lain. Satu persatu, mereka melangkah masuk ke dalam rumah itu. Tanpa sadar mereka baru saja membuat keputusan yang akan mereka sesali. Begitu mereka masuk, hujan semakin deras di luar. Namun, di dalam rumah, semuanya terlalu sunyi. Tidak ada suara hujan menetes dari atap yang bocor. Tidak ada suara angin yang berhembus dari jendela pecah. Bahkan, suara langkah kaki mereka terasa lebih pelan dari biasanya. Seolah-olah suara mereka diserap oleh sesuatu. Agus menyalakan senter dari ponselnya, menerangi ruangan yang gelap dan berdebu. Ruang utama rumah dipenuhi perabotan tua yang tertutup kain putih berdebu. Di dindingnya, tergantung sebuah cermin besar yang kusam. Cermin itu tampak berembun, meskipun udara di dalam rumah sangat kering. Iwan mengusap cermin itu dengan tangannya. Dan sejenak, ia melihat sesuatu berdiri di belakang mereka. Sosok hitam tinggi dengan kepala menunduk. Namun, ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Iwan membeku. Rumah ini kayaknya masih lumayan kokoh, ujar Andi, mencoba mencairkan suasana. Ia melangkah ke tengah ruangan, memperhatikan langit-langit kayu di atas mereka. Tiba-tiba, krek, seseorang melangkah di lantai atas. Semua langsung diam. Mereka bertukar pandang, mencoba memastikan apakah mereka baru saja salah dengar. Namun, krek, langkah kaki itu kembali terdengar. Ratna mencengkeram lengan Rani. Ada orang di atas, bisiknya gemetar. Andi berusaha berpikir logis. Mungkin itu cuma kayu rumah ini yang sudah tua. Namun, sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, langkah kaki itu berhenti, tepat di atas mereka. Iwan mengalihkan perhatiannya dari suara di atas, mencoba menenangkan diri dengan mengamati meja tua di sudut ruangan. Di atas meja itu, ia menemukan sebuah bingkai foto yang berdebu. Dengan hati-hati, ia membersihkan permukaannya, dan terdiam. Foto itu menampilkan 5 orang berdiri di tempat yang sama dengan mereka sekarang. 1 pria di tengah, 2 pria di sampingnya, dan 2 wanita di ujung kiri dan kanan. Posisi mereka persis seperti posisi Andi, Agus, Iwan, Rani, dan Ratna saat ini. Hanya saja, wajah mereka buram, seperti sengaja dihapus. Iwan langsung merinding. Ia menunjukkan foto itu ke yang lain. Lihat ini, mereka berlima. Sama kayak kita. Rani menatap foto itu dengan mata membesar.
Ini cuma kebetulan, kan? Katanya pelan. Meskipun dalam hati ia tahu jawabannya. Rani merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Ia melirik ke sudut ruangan yang gelap. Ia tidak bisa melihat apapun, tetapi ia bisa merasakannya. Tatapan dingin, menekan. Ia berusaha mengabaikannya dan berbisik kepada Ratna. Aku nggak nyaman di sini. Namun, sebelum Ratna sempat menjawab, sesuatu bergerak di dalam kamar gelap. Ratna menoleh cepat. Dalam bayangan di sudut ruangan, sebuah sosok hitam berdiri diam. Tut, miringkan kepala, seolah sedang mengamati mereka. Ratna menarik lengan Rani dengan panik. Kita harus keluar dari sini sekarang. Namun, pintu yang tadi terbuka, kini sudah tertutup rapat. Dadakan, angin bertiup dari arah tangga, membawa bau anyir yang menusuk. Iwan merasakan bulu kuduknya berdiri. Kenapa rasanya? Kayak ada yang marah. Gumamnya. Agus mencoba menarik pintu, tetapi tidak bisa dibuka. Tadi ini nggak dikunci, teriaknya panik. Sementara itu, Andi menatap ke atas tangga. Di sana, di puncak tangga, sebuah wajah matanya hitam pekat, mulutnya tersenyum lebar. Dan kemudian, tawa lirih terdengar, menggema di dalam rumah. Hujan tidak kunjung reda. Langit gelap gulita, hanya sesekali diterangi kilatan petir. Suara gemuruh menggetarkan rumah tua itu, membuat suasana semakin mencekam. 5 remaja itu terpaksa bermalam di tempat yang sudah jelas bukan rumah biasa. Mereka menyalakan satu lampu emergensi yang kebetulan dibawa Iwan, memberikan sedikit penerangan. Namun, bayangan di sudut-sudut ruangan tetap terasa lebih pekat dari seharusnya. Kita cuma perlu nunggu sampai pagi, terus langsung cabut dari sini, ujar Andi berusaha menenangkan yang lain. Namun, malam itu ternyata lebih panjang dari yang mereka bayangkan. Ratna berbaring di salah satu sudut ruangan, mencoba tidur meskipun tubuhnya gemetar. Namun, tepat saat ia mulai terlelap, sebuah bisikan terdengar di telinganya. Suara wanita, serak, menyedihkan. Kalian tidak boleh ada di sini. Ratna membuka mata dengan napas memburu. Ia melihat sekeliling, tapi semua temannya masih tidur atau setengah sadar. Tidak ada siapapun di dekatnya. Namun, saat ia kembali memejamkan mata, bisikan itu kembali terdengar. Lebih dekat, aku melihat kalian. Aku ada di sini. Ratna mencoba berteriak, tetapi suaranya tercekat. Sesuatu bernapas di lehernya. Agus tidak bisa tidur. Ia memeluk lututnya, menatap ke arah pintu rumah yang tertutup rapat. Namun, entah mengapa, perasaannya tidak tenang. Seperti ada sesuatu yang mengintai mereka. Lalu, di tengah keheningan, intan biru kecil krek. Pintu yang tadi tertutup, perlahan terbuka sendiri. Agus mengerjap. Pikirannya berusaha mencari logika. Mungkin angin? Namun, tidak ada angin malam itu. Pelan-pelan, ia mengarahkan senter ke arah pintu yang kini terbuka sedikit lebih lebar. Di balik celah pintu itu, ada mata. Mata besar, hitam pekat, menatap langsung ke arahnya. Agus menjerit, membuat semua orang terbangun. Namun, saat yang lain menoleh ke arah pintu, mata itu sudah menghilang. Andi yang sejak tadi mencoba tetap tenang, mengeluarkan kameranya. Ia berpikir mungkin jika ia memotret keadaan rumah ini, mereka bisa menemukan sesuatu yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Klik, klik. Andi mengambil beberapa foto di dalam rumah, lalu melihat hasilnya. Matanya membesar. Teman-teman, kita nggak sendirian di sini. Iwan mendekat, melihat layar kamera. Dalam salah satu foto, ada bayangan samar berdiri di belakang mereka berlima. Di foto lainnya, terlihat seseorang duduk di tangga, menundukkan kepala. Padahal, mereka semua tadi ada di lantai bawah, dan tidak ada orang lain di rumah ini. Mereka berusaha mengabaikan semua kejadian aneh dan tetap bertahan sampai pagi. Namun, tepat saat jam menunjukkan pukul 3 pagi, tok, 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 terdengar suara ketukan.
dari lantai atas. Semua langsung saling bertatapan. "Kalian dengar itu?" tanya Rani dengan suara bergetar. Iwan menelan ludah. "Itu dari lantai 2, kan?" Ketukan terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Dan tiba-tiba, suara langkah kaki mulai terdengar, berjalan pelan di atas mereka. Iwan dan Agus berusaha memberanikan diri untuk naik ke lantai atas. Langkah kaki mereka terasa berat saat menaiki tangga kayu yang berderit pelan. Saat mereka sampai di atas, hanya ada satu pintu kamar. Kayunya lapuk, gagangnya berkarat. Namun, ada satu hal yang membuat mereka merinding. Di tengah pintu itu, ada bekas cakaran panjang. Agus mengusap tengkuknya yang terasa dingin. "Kita harus lihat apa yang ada di dalam." Iwan menggeleng cepat. "Jangan, Gus. Ini udah jelas bukan tempat kita." Namun, sebelum mereka bisa mengambil keputusan, krek, pintu itu terbuka sendiri. Di dalam kamar, ada ranjang tua dengan spray lusuh. Sebuah boneka kayu kecil duduk di atas ranjang. Boneka itu menghadap ke pintu, seolah-olah sudah menunggu mereka. Agus menelan ludah. "Kayaknya kita nggak boleh di sini terlalu lama." Namun, saat mereka berbalik untuk pergi, pintu tiba-tiba menutup sendiri dengan keras. Dan dari dalam kamar, suara tawa kecil terdengar. Pelan, menghantui. Matahari seharusnya sudah mulai terbit. Namun, langit masih tertutup awan gelap, dan hujan belum juga reda. Di dalam rumah tua itu, 5 remaja duduk dengan wajah tegang. Mereka tidak lagi bisa berpura-pura bahwa semua ini hanya kebetulan. Agus menghela napas keras, berdiri sambil mengepalkan tangan. "Kita harus pergi dari sini. Sekarang juga." Andi mengangguk setuju. Begitu hujan sedikit reda, kita keluar. Namun, apakah rumah ini akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Begitu mereka membuka pintu rumah untuk keluar, mereka semua terdiam. Hutan di luar tampak berbeda. Pohon-pohon tampak lebih tinggi dan lebih rapat. Jalan setapak yang mereka lalui sebelumnya, kini sudah tidak ada. Iwan mengusap matanya. "Tidak percaya. Gue yakin banget tadi kita lewat jalan yang ini." Rani gemetar, menggenggam lengan Ratna. "Maksudmu, kita tersesat?" Agus menggeleng keras. "Nggak mungkin. Kita baru semalam di sini. Masa jalannya bisa hilang begitu aja?" Namun, dalam hati, mereka semua tahu bahwa ini bukan masalah tersesat biasa. Ini sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Mereka mencoba keluar dari rumah dengan cara lain. Mereka berjalan lurus ke dalam hutan. Setelah 5 menit berjalan, mereka kembali ke halaman depan rumah. Mereka mencoba arah yang lain. Tetap saja, mereka kembali ke tempat yang sama. Seolah-olah, mereka tidak bisa keluar dari lingkaran setan. Andi mencengkram rambutnya frustasi. "Ini nggak masuk akal." Agus menendang tanah dengan kesal. "Apa kita dikurung di dalam dimensi lain atau gimana sih?" Ratna menggigit bibirnya, mencoba tetap tenang. Namun, Rani sudah tidak bisa menahan tangis. "Aku nggak mau di sini. Aku nggak mau mati di sini." Iwan menghela napas, berusaha menenangkan mereka semua. "Kita nggak boleh panik. Harus ada cara keluar dari sini." Namun, sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, tiba-tiba, sebuah jeritan panjang menggema dari dalam rumah. Mereka langsung menoleh ke arah rumah. Jeritan itu datang dari dalam. Andi langsung mencari Ratna. Namun, Ratna sudah tidak ada di dekat mereka. Iwan membelalakan mata. "Ratna tadi di sebelah kita. Sekarang kemana?" Agus bergegas masuk ke dalam rumah. Lampu emergensi yang mereka tinggalkan masih menyala di ruang utama. Tetapi, ruangan itu kosong. Tidak ada tanda-tanda Ratna. Rani berdiri di ambang pintu. Tubuhnya gemetar. "Kita harus cari dia." Namun, sebelum mereka bisa bergerak, dari dalam rumah, terdengar suara langkah kaki. Pelan, menyeret, dan kemudian,
Tawa lirih terdengar di sudut ruangan. Pelan, menghantui, seperti seseorang sedang menikmati kepanikan mereka. Ratna menghilang. Hanya dalam sekejap mata, dia lenyap begitu saja tanpa suara. Andi menyambar senter, mengarahkannya ke seluruh ruangan. Tidak ada tanda-tanda Ratna di ruang utama. Tidak ada suara, kecuali desiran angin yang terasa semakin dingin. Ratna, lo di mana? Teriak Iwan. Suaranya menggema di dalam rumah tua itu. Namun, tidak ada jawaban. Agus menendang meja dengan frustasi. Gak mungkin dia tiba-tiba hilang gitu aja. Rani menangis ketakutan, menggenggam lengannya sendiri. Aku gak mau di sini. Kita harus cari dia cepat. Tiba-tiba, Iwan menemukan sebuah papan kayu yang sedikit terangkat di lantai. Ketika ia menyingkirkannya, sebuah tangga kayu tua terlihat, mengarah ke ruang bawah tanah. Mereka berempat bertatapan. Tidak ada yang ingin turun ke sana. Namun, jika Ratna ada di bawah, mereka tidak punya pilihan lain. Langkah pertama ke bawah terasa seperti memasuki dunia lain. Ruangan di bawah tanah itu penuh dengan debu dan bau anyir yang menusuk. Ada rak-rak kayu yang dipenuhi botol kaca berisi cairan kotor. Di dinding, terdapat simbol-simbol aneh yang digoreskan dengan warna merah tua. Andi mengambil foto dengan kameranya. Namun, hasil fotonya hanya gelap pekat. Tidak ada satupun gambar yang tertangkap. Seolah-olah ruangan itu tidak ingin direkam. Di sudut ruangan, terdapat sebuah cermin besar yang hampir tertutup debu. Cerminnya terlihat tua, dengan bingkai kayu yang penuh ukiran aneh. Andi mengusap debu di permukaan cermin. Dan apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Refleksi Ratna berdiri di belakangnya. Tatapannya kosong, wajahnya pucat. Bibirnya tersenyum tipis, tapi dengan ekspresi yang tidak biasa. Andi langsung menoleh ke belakang. Namun, tidak ada siapa-siapa. Ia menatap kembali ke cermin. Kini, refleksi Ratna tersenyum lebar, lebih menyeramkan, dan perlahan mengangkat tangannya, seolah ingin menyentuhnya dari dalam kaca. Mereka berlari naik ke lantai atas. Napas memburu. Saat tiba di ruang utama, Ratna sudah berdiri di depan rumah. Bajunya masih sama, tetapi tubuhnya tampak lebih kaku. Wajahnya kosong, tatapan matanya tidak fokus. Rani berlari menghampirinya dengan lega. Ratna, kamu kemana aja? Kita cari kamu kemana-mana. Namun, Ratna perlahan menoleh, menatap mereka dengan tatapan kosong. Ia tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara yang bukan miliknya, "Kalian tidak seharusnya ada di sini." Dan tiba-tiba, lampu emergency padam. Rumah menjadi gelap gulita. Udara berubah menjadi dingin menusuk. Dan suara tawa lirih terdengar dari dalam kegelapan. Ratna berdiri di depan rumah tua itu. Tatapannya kosong, senyumnya tipis tetapi mengerikan. "Kalian tidak seharusnya ada di sini." Suaranya terdengar lebih berat, lebih dalam, bukan suara Ratna. Rani menelan ludah. Langkahnya ragu-ragu mendekati sahabatnya. "Ratna, ayo pulang, kita harus keluar dari sini." Namun, Ratna tidak bergerak. Iwan berbisik dengan suara tegang. "Kita harus tarik dia keluar dari sini. Gue yakin dia nggak sadar sekarang." Agus dan Andi mengangguk. Mereka mendekati Ratna, masing-masing memegang lengannya. Namun begitu mereka mencoba menariknya, Ratna menjerit keras. Suara jeritannya menggema, menusuk telinga mereka. Seolah-olah ada sesuatu yang menahan tubuhnya di rumah itu. Tiba-tiba, udara menjadi lebih dingin. "Jangan bawa dia pergi." Suara lain terdengar. Suara seorang wanita yang tidak terlihat. Ratna mulai meronta-ronta. Matanya melotot liar. "Kalian gak boleh pergi. Aku belum selesai." Suara itu bukan suara Ratna. Agus hampir melepas genggamannya karena takut. Namun, Iwan mengingat sesuatu. "Nenek gue pernah ngajarin doa buat usir makhluk halus." Gumamnya. Dengan sisa keberanian, Iwan mulai membaca doa dalam hati.
Dan saat doa itu mulai keluar dari bibirnya, Ratna berhenti meronta. Matanya kembali normal. Tubuhnya lemas. Lalu ia pingsan di pelukan mereka. Pada saat yang sama, angin kencang berhenti. Hujan tiba-tiba mereda. Langit yang gelap perlahan menjadi lebih terang. Seolah-olah kekuatan jahat di rumah itu melemah. Mereka tidak berpikir panjang. Agus menggendong Ratna di punggungnya. Sementara yang lain bergegas menuju pintu keluar hutan. Kali ini, jalan setapak yang sebelumnya menghilang, kembali muncul. Andi memandang ke belakang sekilas. Rumah tua itu masih berdiri di tempatnya, tetapi terasa lebih sunyi. "Ayo!" Sebelum sesuatu terjadi lagi, teriak Rani. Mereka berlari sekencang mungkin, napas tersengal, tubuh mereka gemetar kelelahan. Namun, sebelum benar-benar keluar dari hutan, di depan rumah tua itu, berdiri sosok wanita berambut panjang. Gaunnya lusuh, wajahnya pucat, dan matanya hanya lubang hitam kosong. Ia hanya berdiri diam, menatap mereka. Rani ingin menjerit, tetapi suaranya tercekat. Mereka berkedip sekejap, dan saat mereka membuka mata kembali, wanita itu sudah menghilang. Setelah pengalaman mengerikan di rumah tua itu, mereka semua berusaha melanjutkan hidup seperti biasa. Andi kembali fokus dengan hobinya sebagai fotografer. Agus mulai menjauhi tempat-tempat aneh dan lebih sering berkumpul dengan keluarga. Iwan memilih lebih rajin beribadah setelah kejadian itu. Rani dan Ratna tidak pernah mau membahas lagi apa yang terjadi di hutan. Namun, terkadang, saat malam tiba, mereka masih bisa merasakan ketakutan yang sama. Seolah-olah, sesuatu dari tempat itu belum benar-benar melepaskan mereka. Beberapa hari kemudian, Andi akhirnya memberanikan diri untuk melihat hasil foto dari ekspedisi mereka. Ia memindahkan semua gambar ke laptop, lalu mulai memeriksanya satu persatu. Awalnya, semua foto tampak normal. Pohon-pohon tinggi, jalan setapak di hutan, dan bangunan tua itu. Namun, semakin ia melihat lebih dalam, ia menemukan keanehan dalam foto-foto yang diambil di dalam rumah. Di setiap foto yang mereka ambil, ada sosok bayangan di belakang mereka. Terkadang di sudut ruangan, terkadang di dekat tangga. Tetapi yang paling membuat darahnya membeku adalah foto terakhir. Andi mengerjap, lalu memperbesar salah satu gambar. Di sudut lantai atas rumah tua itu, ada seseorang yang duduk diam. Matanya kosong, rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Ia sedang menatap mereka, seolah mengawasi. Padahal, tidak ada seorang pun yang naik ke lantai atas pada saat foto itu diambil. Andi merasa dadanya sesak. "Nggak mungkin," bisiknya. Tangannya gemetar. Namun, ketakutan terbesar belum datang. Saat Andi menggulir lebih jauh ke dalam folder foto, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Sebuah foto tambahan. Foto yang tidak pernah mereka ambil. Dengan tangan gemetar, ia membuka foto itu. Dan, di foto itu, mereka berlima sedang tidur di dalam rumah tua itu. Tertidur di lantai, dengan wajah kelelahan. Seolah-olah mereka tidak pernah bangun sejak malam pertama. Tapi siapa yang mengambil foto itu? Andi merasa tubuhnya membeku. Ia nyaris menutup laptopnya. Namun, matanya menangkap sesuatu di sudut foto. Sosok wanita berambut panjang. Ia tersenyum ke arah kamera. Seolah-olah ia tahu bahwa mereka akan melihatnya. Setelah kejadian di hutan itu, mereka berlima berjanji untuk tidak pernah kembali. Mereka menghapus semua foto dari ponsel mereka, tidak pernah membahasnya lagi. Namun, apakah rumah tua itu benar-benar membiarkan mereka pergi? Agus sering mendengar langkah kaki di kamarnya tengah malam. Rani merasa seperti selalu diawasi, bahkan di rumahnya sendiri. Ratna terkadang berbicara sendiri dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Iwan mulai mengalami mimpi buruk. Mimpi tentang mereka berlima, masih terjebak di rumah itu. Dan Andi menerima sesuatu yang lebih buruk. Malam itu, Andi sedang berada di kamarnya. Semua lampu sudah dimatikan, hanya layar ponselnya yang menyala. Ting!
Sebuah pesan masuk. Ia mengernyit bingung. Pesan itu tidak ada pengirimnya. Namun, ketika ia membukanya, sebuah foto muncul. Di layar ponsel, terlihat sebuah foto. Mereka berlima, berdiri di depan rumah tua itu. Pose mereka sama seperti saat mereka pertama kali sampai di sana. Tetapi ada satu hal yang berbeda. Ada seseorang lagi di antara mereka. Seorang wanita berambut panjang, dengan senyum aneh, berdiri di tengah-tengah mereka. Seolah-olah ia memang selalu menjadi bagian dari kelompok itu. Ting! Pesan lain muncul. Kalian pikir sudah pergi? Aku masih di sini, dan aku masih mengikuti kalian. Andi menjauhkan ponselnya. Tubuhnya gemetar. Ia ingin menjerit. Namun dari sudut kamar, sebuah bayangan berdiri. Diam. Menatapnya. Tersenyum. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.